Halo, jumpa lagi bersama saya, Ina Gumeta, dalam menjalankan skenario pada perusahaan manufaktur Rasa Nusantara Group. Di sini saya berperan sebagai customer untuk melakukan check out atau pembelian pada produk dari Rasa Nusantara. Nah, di sini saya telah berada pada website dari Rasa Nusantara Group, dan di sini langsung saja saya akan sign in menggunakan akun customer. Nah, berikut saya telah berhasil login sebagai customer. Langsung saja saya akan beralih ke home menu. Oke, sebelum saya melakukan check out atau pembelian terhadap produk dari Rasa Nusantara ini, di sini saya akan mereview secara singkat terkait website dari Rasa Nusantara. Nah, website ini terdiri dari home, produk, shop, forum, news, about us, dan contact us. Cukup lengkap menunya. Di sini coba kita lihat pada home menu. Di sini terdapat video dari produk Rasa Nusantara. Kita coba tonton terlebih dahulu. Oke, produknya cukup banyak ya, mulai dari sosis, nugget ayam, bakso sapi, tadi juga ada dimsum, ada pau juga, mulai dari pau coklat dan kacang hijau. Cukup untuk menyaksikan videonya. Selanjutnya di sini terdapat info lengkap dari perusahaan. Coba kita lihat. Nah, di sini ada profil dari perusahaannya ya. Ada alamat dan anak perusahaannya atau sister company, mulai dari PT Rasa Nusantara Food, lalu ada PT Nusantara Distribusi, dan CV Rasa Retail. Oke, kita kembali lagi ke home menu. Di sini ada banner, ya kita bisa langsung melakukan pembelian di sini ya. Kita belanja di situ, terus di sini terdapat, nah di sini jika ingin menghubungi perusahaannya. Kita kembali ke home menu. Di sini terdapat learn more atau produk ya. Di sini ada produk dari Rasa Nusantara, ada keunggulan dari produk Rasa Nusantaranya. Nah, di sini sedikit penjelasan dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh Rasa Nusantara. Ada sosis, lalu nugget, terus di sini ada bakso sapi, dimsum ayam, dimsum udang, lalu di sini ada pau coklat. Oke, cukup banyak ya. Lalu di sini ada galeri produknya, ada banyak foto-foto produk. Kita kembali ke home menu. Nah, di sini terdapat sertifikasi produk, di mana menunjukkan bahwa produk dari Rasa Nusantara, ya, berarti kualitasnya sudah terjamin gitu ya. Nah, pada bagian ini terdapat special discount, yaitu sebesar 10% dengan minimal belanja Rp400.000. Nah, di sini terdapat kode diskonnya, kita kita salin saja kodenya. Nanti ini berguna untuk saya akan melakukan check out produk. Oke, di sini langsung saja ya saya melakukan pembelian. Kita beralih ke shop, menu shop. Di sini saya akan membeli produk Oh, coklat eksklusif. Di sini saya akan menambahkan produk ini, add to chart. Selanjutnya saya masih akan memilih produk lagi. Produk yang akan saya check out. Dari video tadi saya tertarik ingin membeli bakso sapi ya. Bakso sapi premium, di sini saya akan membeli sebanyak 1 kilo. Yang ini ya. Lalu saya akan membeli nugget ya. Nugget ayam 500 gram. Saya akan menambahkannya kembali. Nah, sepertinya sudah cukup untuk memilih produk. Dan selanjutnya saya akan melihat keranjang saya di sini, chart. Nah, ini merupakan produk yang akan saya pesan. Di sini kita bisa mengaturnya, kita bisa merimove-nya, ataupun menambahkan kuantitinya. Dan sepertinya ini sudah cukup ya. Di sini langsung saja saya akan melakukan check out, dan kelihatannya totalnya sudah 500, berarti
Em, diskon tadi sudah bisa kita pakai. Caranya kita tambahkan di sini, kita salin, lalu kita apply. Diskon sudah berhasil kita aplikasikan di sini, langsung muncul pengurangannya atau diskonnya sebesar 51.500. Selanjutnya di sini saya akan check out. Nah, pada bagian confirm order ini kita pastikan alamat billing dan shippingnya sudah sesuai. Apabila belum, kita bisa melakukan edit di sini. Bisa edit di sini nih, bisa ditambahkan di sini ya. Jika sudah, kita confirm. Selanjutnya untuk delivery methods-nya, di sini ada dua jenis ya. Berhubung yang saya pesan itu sebanyak 3 produk atau 3 item, di sini saya akan memilih yang versi light sebesar 80.000 ini. Payment methods-nya atau metode pembayarannya, di sini saya akan menggunakan wire transfer. Nah, sebelum melakukan payment, alangkah baiknya di sini saya akan memastikan dulu pesanan saya apakah telah sesuai atau belum. Di sini sudah sesuai ya sepertinya, sudah benar dan saya tidak akan menambahkan lagi. Dan pengurangannya tadi yang kode diskon yang kita aplikasikan tadi sudah berlaku sehingga total yang perlu saya bayar yaitu sebesar 543.500. Oke, di sini saya klik Pay Now. Nah, berikut sudah berhasil ya dilakukan pembayaran. Nah, di sini kita bisa melakukan print. Nah, di sini, nah, ini telah muncul ya quotation-nya dan sudah sesuai ya. Dan quotation ini telah sesuai di mana total pembelian saya sebesar 543.500. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dalam menjalankan skenario sebagai customer. Dan di sini saya tinggal menunggu produk saya dikirimkan. Untuk skenario selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. See you. Halo, perkenalkan nama saya Marsal Lalu dengan nomor CP211. Kali ini saya berperan sebagai divisi e-commerce pada perusahaan Nantara Group. Kali ini saya akan menjelaskan skenario kami ini yaitu untuk mengkonfirmasi pesanan yang dilakukan oleh customer. Pertama kita masuk kepada akun kita yaitu Hendra. Kita langsung ke .mi.id dan kita temukan sandi, kita login. Kemudian kita pergi kepada menu aplikasi website. Kemudian kita klik e-commerce, lalu kita klik products. Setelah itu kita cari orderan terbaru yaitu atas nama Meta, yang dimana kali ini orderannya kita akan konfirmasi. Kita lihat orderannya yaitu ada pau coklat, ada bakso sapi premium, ada nugget ayam, ada juga untuk rasa tentara distribusi untuk pengirimannya, serta dia mendapatkan diskon 10% pada orderan ini. Setelah itu kita klik confirm, di mana quotation tadi sudah terbuat menjadi sales order. Nah, setelah itu pesanan ini akan dilanjutkan oleh pihak divisi sales untuk membuat invoice atas pembelian yang telah dilakukan customer. Sekian dari saya dan terima kasih. Nah, selanjutnya di sini pada bagian sales sendiri, kita akan membuat quotation, yaitu pembelian barang dari 3 perusahaan, yaitu dari UD Makanan Buku Sejahtera, CV Makanan Segar, dan PT Frozen Delight. Nah, dari ketiga perusahaan ini, saya sudah masukkan ya terkait datanya, jadi di sini terlihat sudah muncul untuk quotation-nya. Nah, di sini kita dapat melihat perusahaannya, di mana untuk perusahaan UD Usaha Dagang Makanan Sejahtera ini memesan barang ini dari dimsum ayam berbagai varian dan juga dimsum udangnya. Lalu selanjutnya uh, dari CV Makanan Segar bersama dimsum ayam dan juga dimsum udang dengan berbagai varian ukurannya. Lalu untuk PT Frozen Delight ini yaitu terkait nugget ayam dengan berbagai varian ukurannya. Jumlah
atau total harga yang mesti diberikan oleh perusahaan ini. Nah, untuk informasi dari perusahaannya ini dapat dilihat di kolom customer, invoice address dan delivery address-nya ini ada di sini. Lalu expiration-nya, date-nya sebagai contoh kita taruh di tanggal ini 1/17/2025, lalu quotation date-nya seperti ini ya. Lalu untuk price list-nya, di mana price list yang ada di perusahaan ini yaitu hanya berlaku untuk customer yang prioritas, di mana ketiga perusahaan ini yaitu UD Makanan Buku Sejahtera, Light, semuanya ini merupakan customer yang sudah eh, memesan berkelanjutan pada perusahaan Nasa Nusantara Food ini, maka untuk di bulan Desember terdapat price list khususnya sendiri, maka kita gunakan price list khusus di Desember ini. Dapat dilihat nanti untuk bulan lainnya bisa disesuaikan untuk customer priority. Nah, setelah semuanya di sini diatur, kita kirimkan quotation ini kepada customer untuk melihat bagaimana eh, pendapat mereka tentang harga yang ditawarkan oleh Rasa Nusantara Food ini. Nah, kita langsung saja send by email untuk ketiga sales ordernya. Di sini kita langsung send saja. Oke, kita lanjutkan ke sales order selanjutnya. Kita send juga untuk PT Frozen Delight, kita send juga quotation-nya. Oke, untuk ketiga dari terhadap uh, quotation ini ternyata asumsinya pada skenario ini yaitu terdapat perubahan harga atau terjadi negosiasi dengan rasa untuk UD Makanan Buku Sejahtera sendiri menghasilkan hasil negosiasinya tersebut ternyata untuk penawaran harganya ini sudah sesuai, sudah tidak ada yang mau dirubah, bukan tidak dirubah tapi sudah kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan, maka oleh karenanya kita dapat langsung confirm untuk pembatalan sales ordernya. Nah, nantinya ini akan dikirimkan terhadap uh, customer-nya melalui delivery ini oleh staff dari divisi inventory. Nah, selanjutnya untuk yang selanjutnya yaitu untuk shipping makanan segar, ternyata untuk barang yang uh, dimsum udang ini, dimsum udang yang varian uh, udang eksekutif 3 kilo dan 5 kilonya ternyata asumsinya terdapat perubahan harga. Ternyata ada terjadi penawaran yang menghasilkan bahwa nanti harganya menjadi di sini tuh yaitu 475.000. Nah, seperti itu. Nah, inilah hasil dari sesuaikan seperti ini ternyata sudah mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga untuk pemesanan oleh untuk dilanjutkan ke proses pengiriman, yaitu proses selanjutnya. Nah, langsung saja kita langsung klik kontak terbuat statusnya menjadi sales order. Selanjutnya itu ada di pada sebelumnya dari proses pembelian sebelumnya oleh PT Proses Delight ternyata yang dimana akan mendapatkan diskon sebanyak 5% untuk setiap produk, mana oleh karenanya kita dapat mengubah dari nugget ayam berbagai variannya ini pada bagian diskonnya kita ubah menjadi 5% sesuai dari kesepakatan yang telah dilakukan dari proses sebelumnya, yaitu pembelian sebelumnya. Nah, langsung saja kita dapat melakukannya dengan mengubah produk. Ini sudah terlihat bahwa disesuaikan dengan dunia. Nah, fungsinya seperti itu untuk pemesanan atau penjualan atau ya pemesanan oleh PT Frozen Delight ini sudah sesuai untuk barang dan juga harganya, maka selanjutnya kita dapat mendapati order dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu kita klik confirm, terbuat sales ordernya dan akan bisa dilanjutkan oleh staf dari inventory untuk melakukan pengirimannya.
Nah, di sini sudah terlihat ya dari tiga yang sudah sales order semua, karena sebenarnya ada dibuatkan sales ordernya untuk sales ini sudah selesai dan nanti dilanjutkan lifestyle inventory-nya. Oleh karena itu, mungkin untuk proses ini saya cukupkan saja untuk divisi sales ini dapat dilanjutkan oleh divisi selanjutnya. Langsung saja, awal-awal kita akan masuk ke modul manufaktur. Karena saya Raihan Rafaidil ini dengan NIC CP238, ya, saya akan berperan sebagai pemegang modul manufaktur dan merangkap ke modul inventory. Nah, langsung saja, di sini kita pertama-tama membuat sebuah MO terlebih dahulu. MO yang akan kita buat yaitu bakso sapi premium yang spesies 1 kg. Lalu kita klik confirm di sini. Nah, setelah itu kita buat lagi MO yang terbaru yaitu dengan produk nugget ayam dengan variasi beratnya itu 500 gram. Setelah itu kita klik confirm di sini. Lanjut kita menuju ke MO dokumen ketiga yaitu yaitu kita akan membuat pau coklat. Pau coklat sebesar 5 kg. Kita klik confirm di sini. Lalu kita klik new lagi untuk membuat MO dokumen terakhir yaitu produk yang akan kita buat yaitu sosis. Sosis 1 kg ini kita klik confirm lagi. Lalu kita keluar dari form manufacturing order ini. Nah, di sini statusnya ada beberapa yang komponen statusnya masih belum not available. Otomatis kita akan melakukan penyetelan reordering route untuk melakukan pembelian barang secara otomatis di modul purchase. Nah, langkahnya kita akan menuju ke modul inventory. Lalu kita menuju ke ke menu konfigurasi. Lalu kita ke reordering route. Di sini saya sudah membuat reordering route yaitu sebanyak 42 raw material. Nah, di sini kita akan klik new. Saya hanya akan memperagakan bagaimana caranya. Kita di sini akan mengklik mentega. Lalu kita akan mengatur minimal kuantitinya sebanyak 5 dengan maksimal kuantitinya itu sama dengan 95. Lalu kita klik enter. Lalu kita klik save. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini akan terbentuk order ons yang menandakan bahwa ini akan kita melakukan pembelian otomatis jika stoknya berada di bawah 5. Karena ini stok on hand-nya masih belum ada semuanya, kayak masih kosong, maka kita bisa klik di sini order ons untuk langsung membuat di bagian modul purchase-nya akan ke-generate dokumennya secara otomatis. Nah, setelah itu akan menuju ke pemegang modul purchase. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih manufacturing. Yang selanjutnya yaitu kita ke modul purchase. Di sini dari purchase sendiri tadi yaitu membuat MO sebanyak 4 yaitu untuk confirm order atau confirm PO pada bagian tersebut. Yang selanjutnya kita klik dulu bagian ini. Nah, untuk PO RFQ nomor P00032 yaitu dengan vendor PT Ardina Arta Mulia. Untuk seperti ini, kita confirm terlebih dahulu. Nah, di sini tertera atau keterangannya yaitu RFQ ke RFQ send kemudian ke PO. Yang selanjutnya kita akan confirm order untuk PO yang kedua, yaitu di sini
Untuk RFQ kedua yaitu dengan nomor P0033 dengan vendor PT Wahana Semesta Food, kita confirm order juga sampai dengan keterangan purchase order. Kemudian untuk PO yang ketiga yaitu dengan nomor RFQ yaitu P00034 dengan vendor PT Hokindo Jaya Raya, kita confirm dulu sampai dengan keterangan yaitu purchase order seperti ini. Untuk yang terakhir yaitu PO4 dengan nomor RFQ yaitu P00035, kita confirm order dulu. Nah, sampai keterangan yaitu purchase order. Untuk yang selanjutnya yaitu saya serahkan ke teman saya. Baik, di sini saya sebagai tim manufaktur, saya Diandra Kamila Rasih dengan nomor ini CCP202, yang sebelumnya sudah dikonfirmasi dari tim purchase dengan kode PO 0032 dan 3334 dan juga 35. Dan di sini saya akan menuju ke modul inventory yang akan saya validate barang tersebut. Langsung saja kita menuju ke modul inventory. Lalu di sini kita klik bagian receipt. Nah, di sini ada eh, beberapa kode yang sudah tadi dikonfirmasi oleh tim purchase. Sebelumnya kita klik dulu yang kode P0032. Kita lakukan validate. Lanjut, kita ke kode selanjutnya, yaitu P0033. Kita validate. Lalu yang ketiga, yang kode P0034, kita validate. Dan yang terakhir, P0035, kita validate. Nah, setelah bagian receipt di inventory ini sudah kita validate, langsung kita pergi ke manufaktur untuk melakukan produksi produk tersebut. Nah, di sini kita klik manufacturing ordernya. Yang pertama, yaitu bakso sapi premium 1 kilo. Langsung saja kita klik bagian transfer ini. Nah, di bagian di sini kita klik yang bagian baris pertama di from stock to production. Lalu kita bisa atur untuk kuantitinya sebelum melakukan validate. Kita samakan dengan demand ya. Lalu di sini nah, sudah disamakan untuk kuantitinya. Lalu langsung saja kita klik validate. Nah, di sini statusnya yang tadinya ready, sekarang sudah selesai. Lanjut, kita akan melakukan produce all. Kita klik. Nah, di sini sudah selesai dan kita lakukan transfer barang ke inventory. Kita klik bagian transfer. Lalu kita klik yang bagian bawah yang from production to stock. Lalu kita klik validate.
Nah, bawa barang tersebut yang sudah diproduksi sudah kita kirimkan ke inventory. Lalu lanjut kita ke MO selanjutnya. MO yang keempat, ini kita klik transfer. Lalu kita klik bagian yang pertama, sama seperti sebelumnya. Lalu kita sesuaikan. Untuk kuantitinya. Nah, di sini sudah sesuai dengan demand-nya. Lalu kita cek availability dan lakukan validate. Kita lanjut melakukan untuk produce all. Nah, di sini sudah selesai untuk MO yang kedua. Lanjut kita untuk mengirimkan barang yang sudah diproduksi ke inventory. Kita klik bagian yang transfer, lalu ke bagian yang baris kedua ini, kita lakukan validate. Dan dia otomatis sudah terkirim ke bagian inventory. Lanjut kita ke MO yang ketiga, yaitu pau coklat eksklusif 5 kilo. Langsung saja kita klik transfer. Kita ke baris pertama. Nah, di sini sama. Kita lakukan untuk kuantitinya, samakan dengan demand. Nah, di sini sudah selesai untuk bagian kuantitinya, sudah disamakan dengan demand. Lalu langsung saja kita cek availability. Nah, di sini kita langsung klik validate. Dan statusnya berubah menjadi selesai. Kita lanjut untuk melakukan produksi. Kita klik produce all. Dan otomatis barangnya sudah eh, selesai. Lanjut kita ke bagian transfer. Kita akan kirimkan ke bagian inventory. Kita klik validate. Sudah, lanjut kita ke manufacturing yang terakhir, yaitu bakso sapi premium 1 kilo. Langsung saja kita ke bagian transfer. Uh, Samakan di kuantitinya dengan demand.
Nah, di sini sudah sama. Langsung saja kita klik cek availability. Lalu kita klik validate. Dan kita lakukan produksi untuk bakso sapi premium. Kita klik produce all. Nah, di sini sudah selesai untuk produksi bakso sapi premium. Kita langsung kirimkan ke bagian inventory. Kita klik validate. Nah, di sini sudah selesai untuk eh, memproduksi barang yang tadi sudah dibuat. Dan untuk bagian tim manufaktur eh, sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan memberitahukan cara bagaimana caranya kita bisa melihat laporan produksi di MO, di modul manufacturing. Nah, di sini kalau kita sudah masuk di modul manufaktur, maka kita bisa ke menu operation, lalu ke work order. Kita klik X. Di sini, ini produk yang pernah aku buat, yang pada waktu yang mempraktekannya yaitu bakso sapi premium 1 kg, nugget ayam 500 gram, pau coklat 5 kg dengan bakso sapi premium 1 kg. Nah, untuk mengetahui laporan produksi dari setiap MO yang kita buat, kita pilih operation yang kita gunakan, lalu kita klik di sini tombol action, lalu kita klik print, baru ke production order cost. Nah, pada waktu begini kita klik tetap download, lalu kita membukanya. Nah, ini laporan produksi tentang waktu yang akan digunakan, yaitu status dan produk apa saja yang akan digunakan, dan waktu yang akan kita gunakan di sini tanggal 12 bulan 18. Sam, ya, ini hanya simulasi saja. Dan kita bisa mengetahui bahwa siapa yang melakukan start terhadap produksi manufacturing order, yaitu saya sendiri, yaitu Rehan Hafidil, dengan efisiensi full productive time. Nah, lanjut, kita bisa melihat produk yang sudah pernah kita buat. Di sini kita ke work order lagi, lalu kita pilih yang nugget ayam 500 gram, kita klik tombol action, kita klik print, dan ke production order cost. Nah, di sini kita tetap download, lalu kita buka. Nah, di sini ada penjelasannya lagi. Durasi akan berjalan yaitu 100 dengan mengkonsumsi dari setiap raw material, yaitu daging ayam filet, tepung terigu, tepung roti, telur, bawang putih, ketumbar, kunyit bubuk, jahe, dan garam. Nah, di sini, ya, oh ya, di sini kita mengetahui bahwa saya menstartnya, saya start mesin itu di tanggal 12, eh, di tanggal 18 di bulan 12 di tahun 2024 di jam 5:55. Nah, di sini durasi yang akan berjalan yaitu 100 menit dengan user yang mengaktifkannya, yaitu Rena Fidel. Nah, terakhir kita akan membacakan sebuah laporan dari laporan laporan PAU coklat eksklusif 5 kg. Ini tidak saya bacakan laporannya karena sudah masuk di sini. Bukan sudah masuk, hampir sama lah. Jadi kita bacakan PAU coklat eksklusif 5 kg ini. Kita klik. Lalu kita ke action, ke print, ke production order cost. Nah, kita klik tetap download file yang tidak aman. Mana? Nah, ini kita bisa buka. Nah, nama produk yang akan dibuat yaitu pau coklat dengan kuantitinya 1000, satu ton.
dengan expected durasi 100 menit, sama seperti tadi, jika menggunakan setiap dari produk yang akan digunakan untuk membuat bahan bakunya, untuk membuat produk jadinya. Waktunya di start tanggal 18 bulan 12, dan waktunya selesai di tanggal 18 di bulan 12 juga. Dan yang start terhadap mesinnya itu Reinhard Fager dengan efisiensi full prototype full prototype time. Nah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya sebagai bidang inventory akan melanjutkan. Jadi sebelumnya divisi sales sudah melakukan pembuatan sales order. Selanjutnya saya akan melakukan proses pengiriman. Jadi pertama kita ke menu sales. Nah, di sini ada 3 sales order. Kita klik yang pertama. Kemudian kita ke delivery. Nah, di sini ada 3 quotation. Jadi yang pertama ada pengiriman untuk PT Frozen Delight yang dijadwalkan pada tanggal 18 bulan Desember. Jadi di sini saya akan validate. Setelah statusnya berubah menjadi done, selanjutnya, nah setelah selesai, selanjutnya akan ada quotation selanjutnya. Nah di sini kita validate. Dan statusnya sudah berubah menjadi done. Dan selanjutnya ke output. Di sini demand dan quantity sudah sesuai, produknya sudah available. Kemudian kita klik dan statusnya sudah berubah menjadi done. Jadi kita dapat melihat operasi detailnya. Jadi ini akan diambil dari output dengan quantity sebagai berikut dan unit of measure sebagai berikut. Selanjutnya kita lihat valuation-nya. Di sini ada nugget ayam 1 pieces 1 kilo 500 gram eksklusif yang dipindahkan dengan kuantiti yang dipindahkan sebanyak 100 pieces 15 pack 25 pack 10 pack dengan total. Oke, selanjutnya kita ke menu sales. Karena ini sudah beres, kita dapat melihat lagi. Jadi di delivery-nya sudah berubah menjadi done. Kita akan lanjut ke sales order selanjutnya. Di sini ada quotation untuk CV makanan segar. Kita klik delivery. Nah, di sini saya akan mengirimkan dari packing zone ke customer. Kita klik. Nah, kemudian kita klik validate. Setelah berubah menjadi done, selanjutnya setelah dari stok dia akan
berpindah ke packing zone. Nah, di sini demand dan quantity sudah sesuai ya. Jadi kita klik validate. Statusnya sudah berubah menjadi done. Kemudian kita akan mengirim dari packing zone ke output. Demand dan quantity sudah setara. Kita akan klik validate. Oke, statusnya sudah berubah menjadi done. Jadi untuk sales order ini, semua statusnya sudah menjadi done. Selanjutnya kita akan ke salah satu sales order lagi. Jadi di sini kita akan mengirimkan produk-produk berikut ke makanan beku sejahtera. Jadi di sini dari stok ke packing zone dan dari packing zone ke output. Jadi pertama kita klik validate. Saya sudah berubah menjadi done. Kemudian kita lanjutkan mengirim dari output dari packing zone ke output. Kemudian kita klik validate. Kemudian dari output ke customer. Karena sudah sesuai dan sudah available, kita klik validate. Baik, setelah dilakukan sales order sebelumnya, saya akan melanjutkan sebagai divisi inventory. Di sini saya akan ke modul inventory. Kemudian saya akan ke deliveries. Nah, ini adalah dokumen sales order yang akan saya validasi. Nah, di sini sudah tertera dengan kontak meta, operation type-nya pick, dengan source location di stok Rasa Nusantara Food, dan destination location-nya ada di packing zone. Di sini saya sudah melihat di bagian demand dan quantity sudah setara, maka akan saya validate. Nah, di sini statusnya sudah menjadi done. Kita dapat melihat detail operasinya di sini. Lalu kita dapat melihat valuation di sini. Oke. Baik, selanjutnya nah, untuk SO dari stok ke packing zone sudah done. Kita akan melanjutkan dari packing zone ke output dengan status ready. Di sini kita klik. Nah, dapat dilihat di sini demand dan kuantitasnya sudah sama. Kemudian saya akan validate. Dan statusnya sudah menjadi done. Baik, akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Baik, jadi dari divisi inventory pada skenario kali ini akan memindahkan produk dari PT Rasa Nusantara Food ke Rasa Retail. Di sini saya akan mengirimkan produk dari PT Rasa Nusantara Food ke PT Nusantara Distribusi. Kemudian dari PT
Nusantara Distribusi akan memindahkan produk ke CV Rasa Retail. Jadi yang pertama, kita akan ke inventory. Nah, di sini ada total 47 produk yang akan dipindahkan dari PT Rasa Nusantara Food ke PT Rasa Nusantara Distribusi. Dari Rasa Nusantara Food ke PT Rasa Nusantara Distribusi. Jadi di sini operation type-nya adalah delivery order dengan source location dari output di gudang Rasa Nusantara Food. Nah, di sini saya akan melengkapi quantity sesuai dengan permintaan. Kemudian saya akan simpan. Nah, di sini product availability-nya sudah available. Dan kemudian saya akan klik validate. Dan kemudian di sini prosesnya sudah berubah menjadi done. Dan di sini saya akan klik print. Nah, dapat di sini dilihat produk-produk yang telah kita kirimkan. Kita dapat melihat detail operation yang di sini. Nah, kemudian kita akan pergi ke operation, kemudian delivers. Di sini kita akan melihat produk ini. Jadi di sini ada deliveries yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kita akan mengirimkan dari PT Nusantara Distribusi ke CV Rasa Retail. Jadi kita klik Mark as to do. Dan di sini sudah waiting. Nah, di sini keterangan dari product availability-nya itu adalah not available. Dan kita di sini akan mengadakan pengadaan barang sesuai dengan permintaan. Dan setelahnya kita akan simpan. Nah, setelah disimpan di sini, produk akan otomatis berubah status menjadi available. Kemudian kita akan klik validate.
Dan status deliveries ini sudah berubah menjadi done. Kita dapat melihat detail operasinya di sini. Dan dikirimkan ke CV Rasa Retail. Selanjutnya di sini untuk skenario pada modul post, di mana tentunya akan melakukan proses pemesanan barang yang dilakukan oleh customer. Nah, di sini untuk memulainya kita langsung saja dengan membuka sessionnya, dengan klik new session, ya, uh, muncul tampilan postnya. Awalan akan dimulai dengan masukkan jumlah dari opening cache-nya, yaitu waktu saat kita membuka pertama kali pada post-nya, pada sesi pada suatu post. Nah, kita dapat mengisinya opening cache-nya dan opening note-nya. Di sini karena awalan kita asumsikan saja tidak ada kosong, dan untuk note-nya kita bisa tulis ini, lalu kita klik langsung saja open session. Nah, di sini sudah muncul ya, ada daftar barang-barang yang ada pada kita melakukan proses pengorderan atau pemesanan yang dilakukan oleh customer. Jadi pada kasir nanti akan melist barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu dengan klik uh, untuk bakso sapi premium 1 kilo sama ayam 1 kilo. Nah, mungkin saja. Di mana untuk keempat produk ini dapat kita atur juga dari kuantitinya dengan klik quantity kita ubah menjadi 3, lalu ini sama ayam kita ubah menjadi 2, tetap 1, nugget ayamnya kita ubah menjadi 5. Nah, mungkin seperti ini. Nah, setelah hal ini kita akan lanjutkan dengan proses pembayarannya. Tapi sebelum ini dapat dilihat ya, di sini juga kita dapat menambahkan ada diskon dan juga yang kita inginkan. Di sini kita sudah set sebelumnya pada data produk, maka tidak perlu. Nah, di sini kita dapat menambahkan ada fitur-fitur lainnya, yaitu refund, customer enter code, reset program, reward, atau additional. Nah, nah setelah kita melis barang-barang diperlukan, kita lakukan pemesanan. Nah, di sini sebagai contoh yaitu CV dingin sehat ini yang melakukan pemesanan, ataupun kita dapat meng-create customer yang baru dengan seperti ini, terdapat nama, alamat, lalu nomor handphone, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini kita akan menggunakan data yang sudah ada saja sebagai contoh, nah kita klik dingin sehat ini, lalu kita langsung klik payment untuk melakukan registrasi pembayarannya. Nah, kita langsung saja klik disediakan bahwa 3 metode pembayaran dari cash, bank, dan customer account. Nah, yang dimana untuk cash dan bank juga customer account ini ternyata pada skenario ini pelanggan akan membayarkan sebanyak cash sebesar 942.300. Nah, di mana untuk uang yang diberikan ini itu 950.000. Nah, jadi di sini juga nanti akan tertulis ya, otomatis terkait C-nya berapa atau kembaliannya. Lalu totalnya juga di sini ada dengan metode pembayarannya cash ya. Nah, setelah ini selesai nih, dapat dilihat bahwa di sini juga ada invoice yang dimana info untuk mengklik button ini nanti akan otomatis terprint, tapi kita tidak perlu ya, karena nanti setelah proses ini nanti untuk invoice-nya akan terotomatis regenerate oleh sistem. Kalau kita tidak perlu, maka selanjutnya kita dapat melanjutkannya dengan mengklik validate. Nah, karena pembayaran ini sudah selesai, kita klik validate. Nah, di sini terlihat terdapat receipt yang telah dibuat, di mana di sini ada informasi tentang perusahaan kita, yaitu Ciprasa Retail. Lalu di sini ada admin yang mengerjakannya. Lalu di sini juga ada pesanan atau barang yang telah dibuat. Nah, lalu di sini juga ada totalnya, ada cash yang diberikan oleh customer berapa, kembalinya berapa, seperti itu, dan ya customernya siapa. Nah, terlihat di sini secara jelas. Nah, selanjutnya dapat kita lakukan dengan
melakukan print receipt, ataupun kita juga dapat mengirimkannya dengan menggunakan email. Nah, kita dapat melakukan pengiriman receipt ini melalui email dengan mengisi email yang ada pada customer, lalu kita klik send ini. Nah, send ini logo pesawat kertas ini, langsung saja kita klik. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga muncul notifikasi buat terkait resip ini sudah terkirim. Nah, lihat bahwa ada status email send dan ya resipnya sudah ada di sini. Nah, maka proses yang telah dilakukan ini sudah berhasil ya teman-teman untuk proses eh, simulasi terkait pos, dan ini berada di akhir sesi pos ini, sesi pengorderan ini, dan kita ingin melakukan kembali order, kita dapat mengklik new order untuk kembali ke laman untuk list order yang selanjutnya oleh customer. Kita klik langsung saja new order sebagai contoh. Nah, di sini kembali lagi banyak seperti ini ya. Dan proses skenario ini juga sudah berakhir sebagai prosesnya, yaitu pengorderan yang tadi, dan kita akan menutup sesi yang telah dilakukan. Nah, untuk menutup sesi dari pos ini, kita mengklik garis tiga ini, lalu kita mengklik close session. Nah, selain itu kita dapat melihat bahwa di sini terdapat orders, dan juga di sini ada statusnya, kita lihat di page. Nah, di sini adalah proses order yang kita lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat di mana kita dapat melihat masukkan proses uang yang masuk ataupun keluar dari kasir ini, dari sesi ini, dengan apa alasannya, juga nominalnya berapa. Dan juga di sini ada eh, terkait pengaturan terkait eh, terkait kategori image. Itu lalu backend kita dapat kembali ke halaman Odoo-nya. Nah, lalu the close session. Nah, di sini kita coba saja untuk backend. Nah, di mana setelah sebelumnya telah berubah ya menjadi kembali ke halaman Odoo. Nah, di sini nanti terlihat bahwa pada kasir satu yang kita buka tadi ternyata statusnya tidak new session, tapi continue selling. Karena tadi sessionnya masih seperti itu. Kita kembali ke sesinya dengan cara. Nah, lalu kita akan memilih close session, di mana hal ini juga muncul ya buat uh, konfirmasi NCS atau uang yang berada di akhir sesi ini tercatat berapa. Kita dapat menuliskan di sini kontennya berapa, yaitu 9423. Oh, nah, nanti untuk otomatis difference-nya terkalkulasi jadi 0. Dan selanjutnya di sini ada opening note, ini closing note juga. Tentu bisa saja menutup sesi seperti ini, dan ya dengan difference seperti ini, lalu uh, jumlah yang masuk pembayarannya sudah sesuai, dan difference-nya 0 menandakan semuanya sudah aman, sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan ordernya. Nah, oleh karenanya kita dapat close session. Tapi di sini juga ada daily sale untuk uh, mendownload terkait laporannya yang telah dilakukan penjualan selama sesi ini saja. Dan langsung saja kita langsung close session. Nah, setelah close session, di sini kita kembali ke Odoo-nya, ke halaman Odoo-nya di modul post. Nah, terlihat di sini sudah kembali, di sini juga terdapat closing dan balance-nya, di tanggal berapa dan juga nominalnya berapa. Lalu kita dapat melihat terkait ordernya di menu orders, di submenu orders seperti ini. Terlihat semuanya detailnya, lalu untuk post 1 seperti apa, nah, mungkin payment-nya juga semana, karena tadi tergenerate 2 ya, ada yang kembaliannya, ada yang masukannya, seperti itu. Lalu ada kayak daftar customer-nya. Dan mungkin itu saja untuk modul post, dari simulasi, dari membuka sesi hingga menutup sesi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada modul post ini. Sekian dari tim post. Kita lanjutkan ke modul selanjutnya. Ya, di sini saya sebagai divisi accounting akan melakukan pembuatan invoice. Yang pertama-tama kita masuk dulu terlebih dahulu ke modul sales, kemudian klik sales order. Nah, yang pertama kita akan confirm terlebih dahulu ke 4 sales order ini agar bisa dibuatkan invoice-nya.
Nah, yang pertama di sini untuk sales order 047, kita klik invoice. Kemudian untuk pembayarannya kita pilih regular invoice. Klik draft invoice. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah berubah statusnya menjadi draft. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk sales order berikutnya. Nah, di sini untuk keseluruhan sales order sudah berubah statusnya menjadi fully invoice. Kita kembali ke modul accounting untuk melakukan pembuatan invoice. Kita klik customer, kemudian pilih invoice. Di sini kita coba untuk membuat invoice-nya. Kita klik salah satu sales order yang sudah berhasil kita confirm tadi. Nah, di sini kita coba klik confirm. Nah, selanjutnya di sini kita klik register payment. Kemudian pilih pembayarannya menggunakan Bank BNI. Selanjutnya kita klik create payment. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi in payment. Kita lakukan hal yang sama juga untuk ketiga sales order yang akan dibuat invoice-nya. Nah, di sini kita klik confirm, kemudian pilih register payment. Sini setelah melakukan pembuatan invoice, kita dapat mengirim invoice ini kepada customer dengan melakukan klik send and print. Selanjutnya di sini kita klik send. Kita dapat melihat preview dari invoice kita yang telah dikirim kepada customer. Nah, berikut ini merupakan invoice yang telah dikirim dari perusahaan Rasa Nusantara Food kepada PT Frozen Delight. Nah, setelah kita selesai untuk membuat invoice dari sales order, di sini kita akan membuat budgetingnya. Yang pertama, kita cek dulu pada sales order untuk pesanannya. Pertama, pesanannya adalah ini, yaitu ada 3 pesanan, yaitu pau coklat eksklusif, bakso sapi premium, dan nugget ayam. Nah, di sini kita akan membuat budgetingnya untuk produk tersebut. Nah, pertama-tama kita ke bagian akunting terlebih dahulu. Setelah itu kita ke menu akunting. Setelah itu kita ke sub menu akunting, yaitu pada bagian budget di sini. Setelah itu kita create budgetnya. Kita namakan pertama biaya produksi pau coklat seperti ini. Nah, setelah itu, jika sudah, di sini kita isi responsibelnya siapa penanggung jawabnya di sini. Di sini kita bisa memilih, semisal penanggung jawabnya yaitu bagian manufaktur, yaitu pada bagian, karena di sini akan membuat pau coklatnya kan. Nah, di sini kita isi, semisal, nah di sini responsibelnya kita isi, semisal Diandra, karena dia bagian manufaktur. Nah, setelah itu kita isi periodenya, yaitu semisal kita sudah membuatnya kemarin, kita isi pada tanggal 17, seperti ini. Setelah itu kita add line. Di sini pada bagian budgetary, kita masukkan beban operasional. Kita search more terlebih dahulu. Nah, ini beban operasional produksi, kita masukkan. Untuk start date-nya, yaitu pada tanggal 17. Pada tanggal 17. Nah, untuk analitik akun yang tidak usah diisi, tidak apa-apa. Nah, kita di sini mengisi biaya produksinya. Kan di sini kita tidak mungkin dalam sehari itu kita bisa menghasilkan banyak pau coklat, bisa menghasilkan lebih dari 5 kilo bahkan. Jadi di sini kita isi saja, semisal biaya produksinya adalah untuk 1 hari adalah 1 juta, seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita isi untuk gaji karyawannya, itu beban operasional gaji karyawan. Setelah itu di sini kita isi, semisal 1 hari untuk yang memproduksi pau coklat adalah 5 karyawan. Nah, untuk 1 harinya mencapai, semisal untuk 1 orangnya adalah 200.000, semisal seperti itu. Nah, berarti 1 harinya untuk 5 orang karyawan, di sini kita isi 1 juta. Nah, jika sudah, kita di sini kita confirm, kita save terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Akan muncul practical amount, theoretical, dan achievement-nya. Nah,
Nah, bisa disimpulkan di sini kan kita untuk planetnya, untuk biaya operasional, produksinya, dan gaji karyawannya adalah totalnya 2 juta. Sedangkan untuk practical amount-nya di sini adalah minus 440, yang artinya kita biaya planetnya itu masih kurang 440.000. Jadi, biaya pengeluaran biaya realisasinya seharusnya itu adalah 2.440. Nah, seperti itu. Jika sudah, di sini kita jangan lupa di-confirm terlebih dahulu. Nah, jika sudah di-confirm, di sini kita akan masukkan biaya beban ini ke dalam journal entry agar masuk di buku besar seperti itu. Di sini kita masukkan. Dan selanjutnya di sini kita akan masukkan di journal entries, yaitu pertama kita create new terlebih dahulu. Setelah itu untuk jurnalnya itu bagian miscellaneous operation, kita add line, yaitu akunnya yang pertama adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi di sini debitnya adalah 1 juta. Kita masukkan hasil penyesuaiannya itu adalah totalnya adalah 2.440 seperti itu. Nah, maka di sini kita masukkan 1.210. Nah, setelah itu untuk selanjutnya yaitu adalah gaji karyawan. Kita masukkan di sini di bagian debit, yaitu dia adalah 1.210. Nah, selanjutnya di sini untuk di bagian kreditnya adalah penjualannya, hasil penjualannya, yaitu penjualan finish good-nya, yaitu adalah 2.420. Maaf, tadi ada kekeliruan, totalnya adalah 1.220, maka di sini kita create 1.220 seperti ini. Nah, ini sudah muncul 2.420. Setelah itu di sini kita post, jika sudah kita post. Nah, ini sudah seperti ini. Selanjutnya kita kepada bagian journal entries. Di sini kita cek apakah sudah terpost, yaitu tadi ini 2.440 dari PT Nusantara Food. Nah, ini sudah, jika sudah muncul. Selanjutnya di sini saya akan bagaimana jika kita membeli suatu aset, setelah itu pelaporannya di dalam buku besarnya, seperti itu. Pertama-tama di sini Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan suatu pembelian aset, yaitu pertama kita kepada vendor terlebih dahulu, kita create bills. Setelah itu di sini, ini tadi saya sudah buat, tidak jadi, kita pakai saja. Di sini kita masukkan vendornya, toko pembeliannya, yaitu pertama di toko mesin Maxindo, seperti ini. Nah, untuk bill date-nya kita isi, semisal di tanggal 18. Nah, jika sudah, di sini kita payment reference, tidak usah diisi receipt bank, bisa diisi dengan nomor rekeningnya, terus kita isi due date-nya itu berapa, gitu. Nah, ini karena kita melakukan pembelian, di sini kita isi 15 hari saja, seperti ini. Nah, untuk produknya kita masukkan semisal produknya adalah mesin penggiling daging dengan aset kategorinya kita masukkan yaitu adalah peralatan produksi. Nah, kita membeli sebanyak semisal kita isi 8 unit seperti ini. Nah, totalnya adalah 24 juta ribu gitu. Setelah itu kita save. Nah, jika sudah kita save, kita confirm. Nah, ini akan muncul kode vendor bill-nya. Nah, jika sudah muncul kode vendor bill-nya, kita ke bagian akunting, kita ke bagian aset. Kemarin kita sudah menginput di bagian aset. Nah, di sini kita sudah masuk di bagian aset. Nah, di sini semisal kita membuat aset name-nya yaitu adalah mesin penggiling. Di sini karena kita di sini sudah ada mesin penggiling di bagian aset dan dia sudah running statusnya, di sini kita akan membuat lagi, yaitu kita create semisal namanya mesin penggiling. Nah, untuk aset kategorinya adalah mesin produksi. Nah, untuk date-nya yaitu kita lakukan tanggal pembeliannya adalah tanggal 18, first depreciation date-nya berarti kan di tanggal 18. Nah, selanjutnya kita isi gross value-nya, kita isi harganya tadi. Oh, ini 20.400, kita masukkan 24 juta ribu. Nah, selanjutnya kita isi residual value-nya adalah sebesar 12 juta. Nah, kita masukkan vendornya yaitu adalah toko mesin Maxindo. Setelah itu invoice-nya tadi sesuaikan dengan vendor bill-nya yang tadi sudah kita buat. Kita cek lagi, kita save terlebih dahulu. Aset kategorinya terlebih dahulu kita masukkan yaitu mesin produksi seperti ini. Setelah itu, nah di sini kita masukkan ending date-nya. Semisal ending date-nya yaitu pada 2026 bulan 5 2012 seperti ini. Nah, setelah itu number of months in period-nya yaitu adalah 12. Karena 12 bulan, seperti itu satu periode adalah 12 bulan. Nah, untuk number of depreciation-nya yaitu adalah 48 seperti ini. Nah, setelah itu kita save terlebih dahulu untuk memasukkan bagian invoice-nya. Kita cek tadi di bagian vendor bill yang tadi kita ini. Oh, ini kita register payment terlebih dahulu. Ini kita ke bagian aset, ke bagian mesin penggiling daging, mesin produksi, kita masukkan invoice-nya. Seperti ini. Nah, ini sudah masuk di bagian jurnalnya, yaitu PBNK ini. Nih, kita masukkan invoice-nya seperti ini. Selanjutnya kita save, kita confirm. Nah, di sini akan sudah masuk depreciation-nya seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa memilih menjual atau melepaskan barangnya jika sudah tidak terpakai seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat bagian reporting general ledger-nya, yaitu kita cek terlebih dahulu di bagian journal entries, di bagian journal entry.
Nah, dia ada di bagian jurnalnya yaitu di purchase return. Seperti ini, kita report, kita general ledger seperti biasa. Oh ya, kita tadi juga akan sekalian mengecek ini di bagian purchase return. Customer kita masukkan start date-nya yaitu hari ini dan end date-nya itu hari ini. Kita print. Nah, di sini kita open untuk general ledger-nya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini ada 3 pembelian barang yaitu dari toko mesin Maxindo juga. Nah, untuk pembeliannya yaitu adalah mesin giling seperti ini. Nah, ini sudah masuk di tanggal 2024 bulan 12 di tahun 2024 bulan 12 tanggal 18 yaitu mesin giling dengan total yang tadi kita beli adalah 24 juta. Ini yang bagian ketiga. Nah, ini sudah masuk di balance-nya juga yaitu di debit dan di balance-nya. Di debit, ini di bagian kredit dan ini di bagian debitnya. Setelah itu, di sini kita akan ngecek untuk bagian customer invoice yang tadi sudah melakukan pembelian. Kita cek jurnal untuk customer invoice-nya. Kita print yang tadi sudah di SO. Kita tunggu. Nah, kita open file lagi. Nah, ini. Ini adalah bagaimana tercantum di buku besar atau di general ledger untuk pembeliannya. Seperti ini. Yaitu tadi melakukan pembelian pau coklat, bakso sapi premium, nugget ayam, dan ada paketnya seperti ini untuk paket distribusinya dengan total balance-nya adalah 63.712,650 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelaporan pajak PPh 21 terhadap gaji karyawan. Sistem penggajian atau bagaimana sistem gaji karyawan jika terkena pajak PPh 21. Nah, pertama-tama kita ke bagian akunting. Di sini pada journal entry, kita create new. Nah, di sini untuk tipe jurnalnya adalah miscellaneous operation. Nah, untuk reference-nya kita gaji karyawan seperti ini. Nah, untuk accounting date-nya yaitu tanggal 18, seperti itu. Kita masuk ke headline-nya yaitu akunnya yang pertama tax payable PPh 21. Setelah itu di sini kita masukkan yaitu semisal penggajiannya dari bank, kita masukkan di sini bank. Nah, setelah itu di sini kita masukkan oh maaf ada kekeliruan, di sini kita masukkan beban gaji terlebih dahulu atau kita masukkan gaji karyawan nih. Setelah itu kita masukkan bank karena pengajiannya lewat bank. Setelah itu kita masukkan di sini pada bagian akunnya yaitu akun tax payable atau potongannya seperti ini. Semisal di sini kita ada debitnya yaitu adalah 10 juta untuk gaji karyawannya. Semisal 10 juta. Seperti ini. Nah, untuk banknya di sini adalah mendapatkan di bagian kreditnya adalah 9.500.000 dengan gaji karyawan dengan potongan PPh-nya adalah 500.000. 9.500.000 dan di bagian kreditnya di sini adalah potongannya yaitu adalah 500.000. Nah, jika sudah kita masukkan di sini partnernya. Di sini partnernya tidak usah diisi. Di sini kita isi banknya yaitu semisal kepada karyawan siapa seperti itu. Kita masukkan semisal kepada Diandra. Nah, untuk partnernya untuk tax payable adalah Dirjen Pajak. Jadi kita masukkan saja DJP, Dir. Nah, jika sudah, di sini akan muncul kode banknya. Nah, ini untuk referensi gaji karyawan. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita melaporkannya di bagian DJP-nya untuk jurnalnya. Nah, maka di sini kita masukkan lagi. Ini di bagian jurnalnya juga miscellaneous operation. Kita samakan. Kita pelaporan pajak gaji, pelaporan pajak PPh, pelaporan PPh 21 seperti ini saja. Nah, kita masukkan akunnya yaitu yang pertama adalah akunnya yaitu tax payable PPh 21. Setelah itu tax payable ini di bagian debit 500.000 karena potongannya yaitu tadi 500.000. Nah, untuk partnernya kita masukkan yaitu tadi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya di sini kita outline lagi untuk sistem pembayarannya yaitu menggunakan bank. Misal seperti ini. Nah, untuk akunnya bank. Terus untuk partnernya kita samakan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah, kita save. Selanjutnya kita post. Nah, akan muncul seperti ini, yaitu mana tadi? Nah, ini pelaporan PPh 21 dan gaji karyawan. Nah, setelah itu kita dibuka bagian reporting, kita akan untuk melihat di buku besarnya bagaimana. Kita masukkan tadi yaitu miscellaneous operation ya, teman-teman. Berarti ini kita hapus dulu semua. Hapus dulu semua saja biar lebih gampang. Kita miscellaneous operation. Setelah itu kita start date-nya yaitu hari ini 18, end date-nya juga tanggal 18. Selanjutnya kita print. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada
pelaporan pajak di Andra Kamila Rashid, yaitu gaji karyawan dan pelaporan PPh-nya. Setelah itu ada tax payable-nya, selanjutnya di sini ada gaji karyawannya. Nah, untuk penjualan finish good, ini penjualan finish good yang tadi di bagian budgeting, yaitu adalah 2.440 seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana general ledger-nya untuk per tanggal 18 bulan 12 seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita silang saja. Selanjutnya di sini kita akan melihat profit and loss-nya perusahaan tersebut atau financial report-nya. Nah, ini kita jurnalnya kita masukkan semua. Untuk start date-nya kita masukkan di tanggal 18 karena kita akan melihat untuk per tanggal 18. Kita print, kita open file di sini. Nah, bisa dilihat untuk profit income-nya yaitu sebanyak 11 income-nya sebanyak 66.152.650. Sedangkan untuk expense-nya yaitu ada gaji karyawan, biaya produksi dan perawatan kantor itu sebanyak 54.440.000, di mana perusahaan tersebut mengalami profit karena di sini terdapat selisih yaitu adalah 11.712,650.000 seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh HR. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halai Badilin dengan nomor induk SITEK NIC CP218 dari Universitas Negeri Padang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan sumber daya manusia untuk modul HR, di mana itu ada beberapa proses HR. Yang pertama itu tim HR mengelola kinerja karyawan yang terlibat dalam proses produksi dan penjualan. Yang kedua itu penghitungan gaji yang dilakukan termasuk penghitungan PPh 21% dan slip gaji yang diberikan untuk karyawan. Pertama itu tim HR melakukan mengelola kinerja karyawan yang terlibat dalam proses produksi dan penjualan. Baik, di sini saya sudah masuk ke bagian HR, itu bagian employee di sini. Kalau beberapa bagian dari employee itu yang pertama ada administrator. Terus saya masukkan sini tuh Mbak Fauzi sebagai direktur utama di PT Rasa Nusantara Food. Lalu saya coba untuk satu ini ya. Jadi employee bisa dilihat di sini. Nah, sudah ada departemen juga sudah ada. Kita buat reporting skills-nya. Nah, kita untuk membuat reporting skills bakalan keluar di sini dan bisa kita import juga export out atau export data. Nah, jadi saat nanti sudah keluar hasilnya itu bakalan ke ekspor di sini, di bagian export skill dan export out. Baik, ya saya berikan contoh ya. Misalnya saya masukkan employee, ada tenaga kerja baru, saya klik new. Misalnya saya gunakan data dari sini. Misalnya Bapak Budi Santoso, terus sebagai bagian finance and accounting. Positionnya di sini. Sebenarnya ini bisa impor data langsung, tapi ini adalah misalnya jika ada karyawan baru. Oke, filenya bisa di sini juga. Nomor mobilnya di sini Bapak Budi Santoso. Kita bedakan email. Departemennya kita ambil administration. Positionnya sebagai finance and accounting. Kalau kita upload, ya, sudah ada tambahan baru di sini. Kita bisa create new skill di sini untuk karyawan baru. Misalnya skillnya language, skillnya reactions, duplicate atau delete ataupun export. Oke, setelahnya kita klik new. Kalau kita ada skill type yang berbeda gitu. Jadi nah ini ada beberapa skill, misalnya itu skill Microsoft Office. Kita bisa inputkan, headline itu. Contohnya itu seperti skill Microsoft Word, Microsoft PowerPoint,
ataupun Microsoft Excel. Oke, ini ada level kita bisa berikan di sini, misalnya grade, progresnya sekian persen. Di sini misalnya progresnya 50%. Nah, kita bakalan ini lalu kita bisa upload. Kembali lagi, kita bisa klik di sini, itu ada skill. Nah, jadi misalnya Bapak ini bisa ini dan bisa language juga, kita klik dua-duanya. Coba. Ini. Save and close. Oke. Selesai. Baik, kita kembali ke sini, kita bisa lihat di bagian employee lagi, ada Bapak Santoso, Bapak Ahmad Fauzi. Kita bisa tambahin lagi kalau kita butuh, atau kita bisa ekspor data. Caranya kita klik di employees, ambil di sini, import records, lalu upload file, dan di sini kita bisa klik upload dari sini, dari downloads. Jadi misalnya ini saya ada buat dari sini, terus kita bisa klik open. Nah, ini udah ke import otomatis di sini teman-teman. Create employee, terus kita bisa buat sesuaikan sama keperluan kita di sini. Oke. Baik. Nah, untuk hasil dari kemampuan ini, dari itu tadi reporting itu bisa lihat di sini. Ada Bapak Budi Santoso, kita bisa lihat di sini kemampuannya green, tapi masih 0%. Di sini dan kita bisa kita import kayak tadi. Jadi misalnya di sini kita export all. Nah, kita bisa lihat di sini itu open file. Nah, ini ada hasilnya nanti di sini. Nah, jadi di sini ada kemampuannya. Jadi ini bentuk laporan dan level progress dari Bapak Budi Santoso. Tapi jika kalau jumlah karyawannya lebih banyak, itu bakalan beda dan hasilnya bakalan jauh lebih banyak. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu kita bakalan buat perhitungan gaji yang akan termasuk perhitungan PPh 21%. Kita balik ke sini, kita pindah, ambil ke bagian sebentar teman-teman. Oke, jadi untuk modul payroll sendiri itu berbayar. Jadi ada sedikit kendala untuk modul payroll karena itu harus berbayar. Tapi pada dasarnya untuk payroll itu seperti di sini bisa terlihat bahwa ada pemotongan gaji seperti ada no, name, kategori, code, sequence, always true, Python dan sebagainya itu. Ini fix amount, Python code-nya. Nah, ini bisa dilihat di sini teman-teman, dan itu disesuaikan dengan persentase pemotongannya. Dan sesuaikan juga nanti ada potongan BPJS Kesehatan dan lain, ini bisa diimpor di bagian payroll nantinya teman-teman. Baik, next kita bahas mengenai slip gaji yang diterbitkan untuk karyawan, sama itu akan diterbitkan melalui modul payroll. Modul payroll di sini tuh sendiri nggak bisa diakses teman-teman karena ada sedikit kendala. Tapi kita bisa ambil dari expense juga, expense juga di sini juga ada untuk type-nya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini dari HRD. Terus juga bukti dokumen yang dihasilkan itu akan nantinya itu ada slip gaji dan laporan kinerja karyawan. Nah, contoh laporan kinerja seperti saya lihatkan tadi itu
merupakan laporan kinerja karyawan. Nah, saya tuh setelah kita ekspor tadi kita akan dapat 2 laporan kinerja. Ini eh, nah, jadi ini laporan kinerja yang dihasilkan dan untuk slip gaji itu harus menggunakan modul payroll ya teman-teman. Jadi itu untuk modul lain gitu. Oke. Baik, sekian mungkin yang dijelaskan dari HRD. Saya kembalikan kepada moderator.